Halo semua, perkenalkan nama saya Tresia Stefani Dadi. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Judul cerita rakyat ini adalah Fatu Atomi. Pada zaman dahulu di Kerajaan Amanatun, ada seorang raja yang bernama Usif Banmini. Raja tersebut terkenal karena ia kaya. Ia memiliki banyak sekali ternak. Ada kambing, ada sapi, ada kuda dan kerbau. Karena ia memiliki banyak ternak, ia memiliki 8 penggembala. Di antara 8 penggembala itu ada 2 penggembala kambing, yaitu Neno dan Funan. Suatu hari, Neno dan Funan membawa kambing-kambing Usif Banmini ke suatu padang. Di sana mereka membiarkan kambing-kambing tersebut mencari makanan mereka sendiri. Saat sore tiba, mereka ingin membawa kambing-kambing tersebut kembali ke kerajaan Usif Banmini. Namun, ternyata kambing tersebut ada yang hilang. Maka Neno dan Funan menjadi bingung. Mereka pergi ke hutan mencari kambing tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Karena mereka takut nanti Usif Banmini marah, mereka memutuskan untuk tetap mencari kambing yang hilang tersebut. Mereka mencari sampai ke sungai Tumut. Di sungai tersebut itu terletak di Desa Oeleu, Kecamatan Tolanas. Sungai ini merupakan batas antara Kecamatan Tolanas dan Kecamatan Amanatun Utara. Setelah mereka menyeberangi sungai itu, turunlah hujan yang sangat deras. Kilat dan halilintar terus terjadi. Mereka berdua mulai merasa dingin, lapar, dan ketakutan. Dalam kegelapan, tampak sebuah lopo. Lopo itu merupakan rumah adat orang Timur. Maka secepat mungkin, Neno dan Funan berlari menuju lopo tersebut. Namun, sampai sana, ternyata bulu kuduk mereka merinding. Mereka takut dan teringatlah mereka kepada cerita yang pernah diceritakan oleh kakeknya tentang nenek jin yang jahat dan suka memakan manusia. Namun saat mereka berpikir ternyata nenek tersebut telah menyapa mereka dengan lembut. Wajah nenek itu kelihatan baik, ramah, dan lembut. Nenek itu mempersilahkan Neno dan Funan masuk ke dalam lopo tersebut. Nenek itu bertanya kepada Neno dan Funan, "Kalian sedang mencari apa?" Neno dan Funan menjawab, "Kami sedang mencari kambing-kambing Usif Banmini yang hilang." Lalu keduanya masuk dan berlindung di dalam lopo tersebut. Sementara mereka berbincang-bincang dengan nenek tersebut, ternyata diam-diam nenek tersebut telah menutup pintu lopo. Saat Neno dan Funan tersadar, ternyata nenek tersebut telah hilang. Nenek tersebut ternyata merupakan nenek jin Belana yang jahat itu. Saat mereka ingin berlari untuk keluar segera dari tempat itu, ternyata pintunya tidak bisa terbuka dan hanya ada sebuah lubang. Mereka mengeluarkan tangan dari lubang tersebut dan meminta tolong, namun tidak ada yang mendengarkan jeritan mereka. Saat mereka sedang susah, namun di
Sonaf atau kerajaan Usif, ternyata masyarakat semua bingung karena Neno dan Funan tidak kembali. Mereka akhirnya diperintahkan oleh raja untuk pergi mencari Neno dan Funan. Mereka cari berkeliling di kerajaan tersebut namun tidak menemukan Neno dan Funan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberangi Sungai Tumut. Sampainya di menyeberangi sungai tersebut, ternyata mereka melihat ada tangan yang berlambai-lambai di batu yang besar. Namun mereka sampai di sana, ternyata suara dari dalam batu itu mulai mengecil dan tidak bersuara lagi. Ternyata Neno dan Funan sudah meninggal. Akhirnya mereka bermusyawarah dengan Usif dan Meni. Mereka mengambil keputusan untuk memotong kedua tangan Neno dan Funan dan menguburkannya di samping bukit tersebut. Setelah itu mereka pulang. Batu itu masih ada sampai sekarang dan terkenal di masyarakat timur dengan sebutan Fatu Altoni atau yang disebut dengan batu pemangsa manusia. Nah, dari cerita rakyat ini, pesan yang kita ambil adalah kita harus bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan. Dan kita harus sebagai sesama, kita harus saling tolong menolong dan bergotong royong untuk mencari sesuatu secara bersama-sama. Sekian cerita rakyat hari ini. Sampai jumpa lagi.